Sejarah Azazil, si Raja Iblis. Cerita ini sebelum adanya manusia. Manusia masih dalam perencanaan. Cerita tentang kesombongan, tentang takabur, tentang selalu berbangga diri adalah sebuah kisah yang telah tua dibanding penciptaan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia hadir dan berawal ketika manusia masih dalam perencanaan penciptaan. Karena hanya para malaikat makhluk yang diciptakan sebelum manusia. Kesombongan sejatinya berbulu dari malaikat. Adalah Azazil, malaikat yang dikenal penduduk surga karena doanya mudah dikabulkan oleh Allah. Bahkan para malaikat pernah memintanya untuk mendoakan mereka agar tidak tertimpa laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersebutlah suatu ketika saat berkeliling di surga, malaikat Israfil mendapati sebuah tulisan. Seorang hamba Allah yang telah lama mengabdi akan mendapat laknat dengan sebab menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulisan yang tertera di salah satu pintu surga itu tak pelak membuat Israfil menangis. Ia takut itu adalah dirinya. Beberapa malaikat juga menangis dan punya ketakutan yang sama seperti Israfil. Mereka lalu sepakat mendatangi Azazil dan meminta didoakan agar tidak tertimpa laknat Allah. Setelah mendengar penjelasan dari Israfil dan para malaikat yang lain, Azazil lalu memanjatkan doa, "Ya Allah, janganlah engkau murka atas mereka di luar doanya yang mustajab." Azazil dikenal juga sebagai Sayyidul Malaikat alias penghulu para malaikat, dan Hazinul Jannah, bendaharawan surga semua lapis langit, dan para penghuninya menjuluki Azazil dengan sebutan penuh kemuliaan. Meski berbeda-beda, pada langit lapisan pertama ia berjuluk Abid, ahli ibadah yang mengabdi luar biasa kepada Allah pada langit lapis pertama. Di langit lapis kedua, julukan pada Azazil adalah Raki atau ahli ruku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di langit lapis ketiga ia berjuluk Sajid, ahli sujud. Di langit keempat ia dijuluki Haasi karena selalu merendahkan takut kepada Allah. Di langit kelima menyebut Azazil sebagai Kanit karena ketaatannya kepada Allah. Pada langit keenam gelar Mujtahid karena ia bersungguh-sungguh ketika beribadah kepada Allah. Pada langit ketujuh ia dipanggil Jahid karena sederhana menggunakan sarana hidup. Selama 120.000 tahun Azazil, si penghulu para malaikat, menyandang gelar kehormatan dan kemuliaan, hingga tibalah malaikat melakukan musyawarah besar atas undangan Allah. Ketika itu Allah Zat pemilik kemutlakan dan semua niat, mengutarakan maksud untuk menciptakan pemimpin di bumi atau khalifah. Begitulah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Semua malaikat hampir serentak menjawab mendengar kehendak Allah. "Ya Allah, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi yang hanya akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau." Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Allah menjawab kekhawatiran malaikat dan meyakinkan bahwa sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Allah itu menciptakan manusia pertama yang diberi nama Adam kepada para malaikat. Allah memperagakan kelebihan dan keistimewaan Adam yang menyebabkan para malaikat mengakui kelebihan Adam atas mereka. Lalu Allah menyuruh semua malaikat agar bersujud kepada Adam sebagai wujud kepatuhan dan pengakuan atas kebesaran Allah. Seluruh malaikat pun bersujud kecuali Azazil. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu pada Adam," maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang kafir. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Bersemi sejak di awal surga sebagai penghulu malaikat dengan semua gelar dan sebutan kemuliaan, Azazil merasa tak pantas bersujud pada makhluk lain termasuk Adam, karena merasa penciptaannya dan statusnya yang lebih baik. Allah melihat tingkah dan sikap Azazil lalu bertanya dengan memberi gelar baru baginya, Iblis. "Hai Iblis, apakah yang menghalangi mu untuk bersujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri takabur, ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Mendengar pertanyaan Allah, bukan permintaan ampun yang keluar, namun yang keluar dari Azazil sebaliknya malah menantang dan berkata, "Ya Allah, aku memang lebih baik dibandingkan Adam." Sekian dulu untuk cerita ini, nantikan untuk lanjutannya di cerita yang akan datang. Mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang meresapi, semoga menjadi saksi kebaikan sahabat semua nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.